Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang sungguh luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, Profesor Dr. Hewan Dewi Noviana, Direktur Eksekutif RSHP FKH IPB University, Dr. Hewan Gunanti MS, Ketua Agrianita IPB University, Ibu Retna Widayawati SP, Ketua Agrianita FKH IPB University, Dr. Hewan Heri Enda Anggraini FSC, Ketua Panitia Dr. Hewan Tri Isyani Tunggadewi, Keseo Nutrisel Bapak Insinyur Suwayadi Sunanto MBA, serta narasumber kita pada hari ini Dr. Hewan Ardi Diana Fitri MSI dan Bapak Insinyur Wirawisnuwardani. Serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor PT Nutrisel sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Senang rasanya saya Jihan Fadilah yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini, yaitu peringatan World Rabies Day Agrianita FKH dan RSHP Peduli 2021. Sebagai pembuka acara hari ini, marilah kita dengarkan dengan saksama sambutan dari Ketua Panitia kepada Dr. Hewan Tri Isyana Tunggadewi FSI. Dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Profesor Dewi Noviana. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Hewan Imayan Kurniani Karya. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan, Dr. Andrianto, Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, Bapak Ibu, Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Dr. Gunanti, beserta Asdir, Dr. Ulum, Dr. Supriyono, Dr. Arifin, Bernala, CEO Nutrisel, Bapak Edi Sunanto, beserta jajarannya, Ketua Agrianita Pusat yang kami cintai, Ibu Retna Widayati, SP, Ketua Agrianita FKH IPB, Dr. Hewan Heri Enda Anggraini MSI, beserta jajarannya, Bapak Ibu narasumber, Ibu Dr. Armi Fitri dan Bapak Wira, kemudian Bapak Ibu dari komunitas pencinta anjing dan kucing. Ini terima kasih Ibu Dita Agusta dan Pak Lutfi dari Rumah Kucing Padu, kemudian dari Ibu Devina dari House of Blessing dan Ibu Anissa Ratna dari Natas Satuan Nusantara. Yang terhormat para dosen, para dokter, pendidik, mahasiswa dan panitia yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Dalam rangka Dies Natalis IPB yang ke-58 tahun 2021, Fakultas Kedokteran Hewan melaksanakan kegiatan peringatan World Rabies. Kegiatan World Rabies rangkaian kegiatan ini tanggal 28 September yang kita peringati merupakan sebuah kampanye global yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit rabies. Penyakit rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia. Virus rabies ini bisa menular
akibat gigitan dari hewan penular rabies atau kita sebut HPR. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit rabies ini. Akan tetapi penyakit rabies ini salah satunya dapat kita cegah dengan pemberian vaksin rabies pada hewan penular rabies. Pada hari ini Fakultas Kedokteran Hewan IPB bekerja sama dengan Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB, Agrianita FKH, Agrianita Pusat IPB, dan PT Nutrisel mengadakan bakti sosial. Kita peduli kepada anjing, kucing, dan hewan-hewan penular rabies yang lain. Pada hari ini kita akan mengadakan vaksinasi rabies gratis. Kita akan membuka 3 poliklinik. Jadi pada hari ini akan dilaksanakan vaksinasi rabies gratis dan ada talkshow yang tentang penyakit rabies dan juga tentang bagaimana pakan hewan kesayangan yang baik. Kemudian ada juga pembagian pakan dari PT Nutrisel. Terima kasih ya. Jadi semua yang hadir pada nasi akan diberikan pakan anjing dan pakan kucing. Dalam rangkaian kegiatan ini kita juga mengadakan kegiatan lomba. Jadi yang pertama pada hari ini lomba yang dibuka lomba foto owner dengan hewan kesayangan yang telah divaksin rabies. Tempatnya di Kebun Buntik. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang telah selesai hewannya divaksin, silakan untuk berfoto. Nanti ada hadiahnya. Selain lomba tersebut, dalam rangkaian acara peringatan World Rabies ini, kita juga mengadakan lomba poster dengan tema strategi pengendalian rabies untuk mahasiswa dan umum. Kemudian ada juga lomba fotografi. Nah, ini kita bagi dua nih, jadi ada yang khusus untuk mahasiswa dan umum, kemudian ada yang khusus untuk ibu-ibu Agrianita. Jadi ibu-ibu boleh mengadakan lomba fotografi hewan penular rabies. Jadi boleh kucing, anjing, kemudian dari primata, kelelawar, semua hewan-hewan penular rabies boleh kita ini difoto. Nanti ada hadiahnya ya Pak ya. Jadi kita menghimbau. Jadi tujuan dari lomba-lomba tersebut ini jadi untuk kampanye kita selanjutnya, bagaimana menghilangkan penyakit rabies ini supaya nanti di Indonesia dan seluruh dunia penyakit rabies ini bisa hilang pada tahun 2030. Amin. Baik, insya Allah puncak acara peringatan World Rabies Day, kita akan mengadakan seminar internasional pada tanggal 2 Oktober 2021. Jadi menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri, kemudian dari keynote speaker juga dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan insya Allah akan dibuka oleh Pak Rektor ya Bu ya pada acara nanti puncaknya. Dan besoknya ada juga seminar yang diadakan oleh Himakahi, adik-adik mahasiswa kita. Semua adalah satu rangkaian peringatan World Rabies Day. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak CEO dari Nutrisel, Pak Edi, kemudian Ibu Agrianita kita pusat, kemudian Agrianita FKH, Ketua Agrianita FKH dan jajarannya, serta semua panitia yang telah membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nah, Ibu Direktur Rumah Sakit Hewan, selamat datang. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Direktur, Asisten Direktur, semua dokter dan semua panitia yang telah membantu kegiatan ini. Dan terakhir, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu peserta bakti sosial pada hari ini, terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan dan manfaat bagi seluruh peserta bakti sosial. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tris atas kata sambutannya.
Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Agrianita FKH IPB University kepada Dr. Hewan Hendy Endah Anggraini MSI. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Profesor Denny Noviana, yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Profesor Niwayan Kurniani Karja, yang terhormat Wakil Dekan Bidang SKP Dr. Andrianto, yang terhormat di sini telah hadir CEO dari PT Nutrisel Pasifik Bapak Insinyur Suhaidi Sunanto MBA, yang terhormat Ibu Ketua Agrianita Pusat Ibu Retna Widayawati SP, yang terhormat kepada Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB Dr. Hewan Gunanti MS, yang terhormat Ibu Ketua Panitia Penyelenggara World Veterinary Day FKH IPB hari ini Ibu Dr. Hewan Tri Isyani Tunggadewi MSI. Kemudian juga kepada seluruh ibu-ibu Agrianita yang hadir pada hari ini. Kemudian juga selamat datang kepada komunitas pencinta kucing dan komunitas pencinta anjing. Juga kepada Bapak Ibu dosen, kepada dokter-dokter di Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati World Rabies Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Insya Allah dengan kita mengadakan World Rabies Day ini, tujuannya pastinya adalah kita mendukung pengendalian dan pencegahan penyakit rabies. Nah, di sini saya sebagai Ketua Agrianita FKH IPB, yang dimana anggotanya ini adalah seluruh ibu-ibu Sivitas Akademika FKH IPB, kita pastinya adalah akan mensupport, mendukung semua kegiatan di FKH IPB. Jadi kita bergandengan tangan Ibu ini ya dengan FKH IPB dan RSH FKH IPB, di mana kita pada hari ini menyelenggarakan World Rabies Day ini, sehingga kita pun harus ikut mendukung, mensosialisasikan apa itu ya penyakit rabies, kemudian sehingga bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengendaliannya. Dan pada hari ini kita mengadakan vaksinasi rabies gratis. Biasanya kalau ada kata-kata gratisnya ini bisa insya Allah mengundang gitu ya, terutama karena yang memelihara dan menyayang anabul ini adalah ibu-ibu yang di rumah. Jadi sosialisasi ini sangat baik ya untuk kami berikan. Pastinya ini pun kami share ya di grup Agrianita Ibu ya, di grup Agrianita Pusat, sehingga banyak sekali nanti ibu-ibu insya Allah yang memiliki anabul-anabulnya ini akan hadir ke sini. Apalagi disupport oleh Pak Suhaidi. Terima kasih banyak Bapak, yang dimana nanti yang melakukan vaksinasi sudah gratis, kemudian nanti dikasih sesuatu lagi. Waduh, itu alhamdulillah sekali ya, yang namanya gratis-gratis ini mendatangkan menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan kepedulian ini, dan nanti pun akan ada sosialisasi dari Dokter Nana, begitu ya Dokter Nana. Mudah-mudahan ini akan menjadi edukasi bagi kami semua. Dan acara hari ini pun diliput ya, live streaming Ibu, sehingga bisa ditonton, dan nantinya pun kalau tidak bisa menonton hari ini bisa melihat di YouTube begitu ya. Jadi nanti ini bisa menjadi sosialisasi yang sangat efektif buat ibu-ibu semua. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami semua. Bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hendy atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus perkenalan profil company PT Nutrisel Pasifik kepada CEO Nutrisel Pasifik Bapak Insinyur Suhaidi Sunanto. Dengan hormat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta jajaran kepemimpinan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, Bu Rektor yang saya hormati. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami. Jadi secara singkatnya Nutrisel itu mulai aktif, mulai ada di industri nutrisi dan kesehatan hewan mulai tahun 2015 dengan fokusnya memang lebih banyak ke arah hewan-hewan peternakan. Prestasi kami ya, kami memiliki fasilitas produksi yang di Taman Tekno. Mungkin kami boleh berbangga bahwa kalau kita berbicara soal produk nutrisi dan kesehatan, mungkin kami salah satu pemain yang cukup signifikan di negeri ini. Bahkan sejak tahun 2019 kami sudah mengekspor produk kami. Waktu itu kami ekspor ke Vietnam. Nah, kemudian tahun 2020 kami berhasil memasuki pasar Eropa, jadi kami bisa mengekspor produk kami ke Eropa. Nah, tahun 2021 kemarin berkaitan dengan peringatan 6 tahunnya kami, jadi ulang tahunnya Nutrisel itu hampir berdekatan dengan ulang tahunnya IPB, Bu. Dan pada saat ulang tahunnya kami juga salah satu perayaan yang kami adakan juga peringatan kami untuk mengekspor salah satu produk kami ke Korea Selatan. Jadi filosofi kami adalah kami ingin tumbuh bersama, kami ingin menciptakan industri nutrisi dan kesehatan hewan nasional kita bertumbuh kepada core kompeten yang ada di Indonesia ini. Kami melihat sebenarnya ini adalah suatu hal yang bagus, suatu momen yang menarik. Jadi memang walaupun saya bukan dari kedokteran hewan, namun dari awal 1990 ya, Pak. Ya. Nah, jadi dari pengalaman kami ya bersama dengan Dr. Wira, kami melihat bahwa kita memiliki momentum yang cukup strategis saat ini, di mana industri peternakan dunia itu mulai merubah strateginya. Yang pertama, jadi kalau istilahnya sekarang itu yang punya agama itu bukan cuma manusia, tapi juga industri itu harus punya agama juga. Nah, industri yang agama yang dianut oleh industri itu adalah kemanusiaan, kesetaraan, untuk kelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang memasuki agama yang memasuki industri peternakan dan kesehatan hewan itu yang pertama adalah keinginan dari industri ini untuk tidak menggunakan antibiotik sebagai tools, sebagai parameter untuk pertumbuhan, untuk produksi dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah salah satu dosa kita bersama Pak Dekan ya. Jadi industri kita sejak tahun 70-an, industri peternakan sejak tahun 70-an itu memang produksi kita bertumbuh kepada salah satu molekul yang namanya antibiotik. Nah, sebenarnya tekanan terhadap penggunaan antibiotik itu sudah lama, bahwa antibiotik adalah bukan tools untuk pertumbuhan, bukan tools untuk produksi. Nah, baru tahun 2017 ya, Pak Aul, Pak Andre mulai memasukkan regulasi tentang penggunaan antibiotik yang bukan sebagai pertumbuhan atau harus dengan pengobatan. Itu rupanya kalau saya memahami ini menjadi tren dunia. Dan itu sebenarnya positif buat kita sebenarnya. Artinya kalau saya lulus tahun 95, kita belajar soal perunggasan. Seolah-olah ilmu kita itu ketinggalan jauh. Karena perunggasan yang ada di
Alabama, yang ada di Brazil, yang ada di Gunung Kidul, yang ada di Leliang, itu ayamnya sama, makanannya sama, bisa jadi juga kandangnya sama. Nah ini yang membuat kita ketinggalannya di situ, sementara mereka sudah belajar itu sejak tahun 70-an gitu. Nah rupanya dengan perubahan ini itu membuat sebenarnya posisi kita menjadi setara kembali. Jadi terutama sekarang yang namanya di Eropa, itu masyarakat di Eropa itu, konsumen-konsumen di Eropa menyampaikan bahwa kalau bisa ayam telur itu tidak boleh berasal dari ayam yang dikandangkan individual. Katanya ayamnya kurang bahagia gitu Pak. Nah ini yang saya nggak ngerti itu benar atau enggak. Tapi saya pernah mengalaminya. Jadi pada waktu itu ada simposium broiler internasional di New Zealand. Acara simposium itu dan sampai acara kita itu harus dipindah dan sebagainya. Nah di situ saya melihat rupanya kita itu semakin hidup kita itu semakin kompleks. Dan disinilah sebenarnya yang saya lihat peran dokter hewan, profesi dokter hewan menjadi suatu hal yang sangat nyata. Terus terang Pak Aul, Pak Andri ya, jadi pada waktu 95 walaupun saya bekerja di industri kesehatan hewan, ya saya tidak begitu memahami sebenarnya bagaimana dan apa sih pentingnya peran dokter hewan itu. Nah setelah itu kalau Bapak dan Ibu tanya saya pada saat ini, ya sudah semestinya peran dokter hewan itu menjadi peran yang yang sangat bermanfaat buat kita. Dan bahkan istilahnya kalau teman-teman mungkin profesinya seperti saya yang bukan dokter hewan, mungkin juga kita harus menghayati apa sih bagaimana role dari kesehatan hewan buat kita. Nah ini juga berkaitan dengan tema World Rabies Day pada tahun ini ya. Jadi awalnya mungkin World Rabies Day itu seolah-olah hanya sebagai acara atau community ataupun kegiatan yang hanya berlaku buat internal para dokter hewan. Mungkin kita yang bukan dokter hewan melihatnya, kamu mau jual diri atau apa gitu kan. Nah tapi apalagi dengan tema yang seperti kita sampaikan bahwa rabies itu bukan sesuatu yang menakutkan, jadi kita nggak perlu takut terhadap rabies. Rabies adalah suatu fakta, rabies adalah suatu kenyataan, itu bukan mengada-ngada juga, itu bukan yang diada-adakan juga. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan rabies itu, salah satunya adalah dengan memahami yang pertama, bahwa setiap hewan, terutama hewan kesayangan, maupun juga hewan-hewan peternakan, itu harus punya akses terhadap dokter hewan, harus punya akses terhadap istilah saya itu mungkin layanan kesehatan hewan. Nah itu salah satunya Bu yang kita lagi diskusikan dengan Pak Dekan, bagaimana kami dari Nutrisel bisa mengembangkan, karena sekarang mestinya teknologi itu sudah sudah sangat menjadi massal begitu, yang namanya smartphone itu bukan cuma dimiliki oleh orang-orang yang smart seperti Pak Dekan, tapi orang-orang yang tidak smart seperti saya pun sudah pakai smartphone. Jadi mestinya ini akan menjadi hal terutama buat FKH IPB ya, karena kami yakin bahwa bagaimana FKH IPB, saya menyebutnya FKH IPB karena kita seangkatan ya Pak ya, jadi namanya sekarang FKH IPB University. Jadi kami ingin mewujudkan bagaimana FKH IPB University itu kembali menjadi Center of Excellence bagi layanan kesehatan hewan, bukan cuma di Bogor, bukan cuma di Indonesia, tapi bagaimana kita bisa memberikan layanan kesehatan hewan terhadap manusia semesta. Jadi saya juga mau cerita sedikit Pak Dekan. Jadi pada waktu tahun 2004 saya itu karena kerjaan kuli, waktu itu bos saya menawarkan, mau nggak kamu tugasnya dipindah ke Singapura. Wah, kan keren kan ya, wah, maulah gitu kan. Tapi rupanya Singapura itu kayak ini Dok, kayak tas Gucci gitu ya.
itu kalau dari luar menarik gitu. Cantik, menarik, exciting gitu. Tapi begitu kita ke dalam, ya udah sebulan 2 bulan gitu. Dan bahkan waktu itu yang namanya hari Sabtu Minggu, saya pernah itu benar ya, pada waktu hari Sabtu dan Minggu, saya itu pernah berjalan mengelilingi Singapura dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Jadi ya karena teman nggak ada, saudara yang nggak ada, mau makan lama-lama ya mahal juga gitu kan. Ya udah, nah satu hal yang menarik sebenarnya, jadi rupanya banyak sekali dokter hewan dari Malaysia yang istilahnya itu adalah praktek terbang. Jadi setiap Sabtu dan Minggu mereka terbang ke Singapura, melayani para pet owner yang ada di sana, dan kemudian setelah Senin dia balik lagi. Nah, saya melihatnya sebenarnya ya kan, kalau saya lihat ya dokter hewan kita kan hebat-hebat ya, bahkan kalau kita ke Malaysia pun banyak itu mahasiswa alumninya Pak Dekan yang juga berprofesi di sana. Jadi mestinya itu juga menjadi suatu hal yang bisa kita kembangkan juga. Nah, itu adalah komitmen dari kami, Bu. Jadi kami menyadari bahwa Nutrisel ya bukan perusahaan besar, juga bukan perusahaan yang hebat atau gimana, tapi kita ingin menciptakan bahwa yang pertama buat teman-teman di Nutrisel sendiri adalah ini adalah tempat kerja yang paling enak, tempat kerja yang paling nyaman, dan tempat kerja yang paling hebat buat teman-teman di internal. Demikian juga buat teman-teman yang ada di eksternal, bahwa karena kami bukan yang terbesar, karena kami bukan yang terhebat, tapi kami ingin menjadikan bahwa kami adalah partner yang bisa menjadikan kita semua menjadi hebat. Mungkin itu dari kami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB University kepada Dr. Hewan Guranti MS. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Deni Noviana, kemudian Ibu kita, Ibu Rektor, dan juga Ibu kita juga ini FKH, Hagrianita FKH, Ibu Heni, serta Bapak CEO ya Pak Edi. Punten saya tadi terlambat, tapi semua saya jauh Pak, di Bogor Kota. Kemudian Pak Andri, Pak Ulia. Oh, ada Bu Wayan juga, maaf Bu Wayan tadi saya terlambat ya. Serta Bapak Ibu semuanya yang hadir, dokter-dokter praktisi. Ini Mbak Dokter Siska ada ya? Mana ya Dokter Siska? Oh, di sana ya. Selamat datang Dok. Terima kasih bahwa ini banyak ya dari Nutrisel. Saya senang sekali acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik. Terus terang, saya juga baru pertama kali ini, mohon maaf, ikut acara apa itu? Hari Rabies Sedunia ya. Terus terang Pak, saya orangnya gaptek ya, jadi baru pertama kali ini, mohon maaf, harusnya setiap tahun ikut. Ya nggak apa-apa. Nah, saya berterima kasih sekali tadi Bapak Edi ya. Bapak Edi mengatakan bahwa Bapak tadi kan mengatakan nggak usah cari duit gitu ya. Wah, setuju sekali saya ya. Jadi yang cari duit Bapak aja ya, nanti uangnya dipakai untuk mengembangkan rumah sakit hewan gitu. Setuju saya Pak, seneng banget saya. Seneng banget Pak. Saya juga dapat informasi katanya Nutrisel ini bahan bakunya lokal ya, lokal. Nah, oleh karena itu kita kan harus menggunakan bahan baku lokal. Nah, makanya ayo Bapak kerjasama terus agar supaya kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari lokal. Ingat Bapak, babi sekarang juga sudah berkembang dengan baik loh Bapak. Banyak sekali ya dokter-dokter manusia yang penelitiannya menggunakan babi. Nah, oleh karena itu nitip tolong dibuatkan makanan untuk babi Bapak ya.
bukan bukan maksud saya bukan babinya dimakan kita, bukan ya, tetapi babinya digunakan untuk penelitian dokter-dokter manusia agar supaya kesehatan manusia itu terjamin gitu ya. Saya sering kewalahan mencari makanan babi yang cocok itu yang seperti apa begitu. Nah oleh karena itu nitip ini Pak Edi, tolong dibuatkan ya. Bapak-bapak, mana sih yang anggota Nutrisal yang hadir di sini? Angkat tangan. Anggota Nutrisal siapa? Wah, ada berapa orang nih? 1, 2, 3. Ya, nitip ya, Dok Siska, makanan babi ya. Makanan babi ya. Iya. Kayak kemarin penelitian S3 bimbingan saya menanyakan makanan babi supaya jadi OB itu seperti apa. Waduh, kita harus nyari-nyari karena nggak ada Bapak makanan babi untuk OB seperti apa, belum ada. Nah, babinya dikasih makan biasa saja, jadi konsentrat sama itu, jadi nggak ada spesifik gitu. Nah oleh karena itu nitip nih Pak Edi ya, insya Allah nanti saya beli banyak-banyak. Sudah ada 55 ekor babi loh Bapak di belakang penelitian. Jadi kami membuat sendiri. Nah daripada kami membuat sendiri kan mendingan nitip saja ke Pak Edi ya. Kita kan nggak cari untung kan Pak. Nah untungnya nanti dibeliin sesuatu ya, atau ditaruh apa gitu di sini sehingga penelitian babi itu bisa berjalan dengan lancar. Terus terang Bapak yang tertarik babi itu dulu satu-satunya hanya saya. Semuanya merasa bahwa kalau pegang babi itu haram. Babi itu haram jika dimakan. Ya, tetapi kalau kita gunakan untuk penelitian yang di atas kan menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Nah, gunanya apa? Yang membantu dokter-dokter manusia untuk penelitiannya ini, gitu ya. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya tadi terlambat karena macet dan nyopir sendiri. Bapak saya nggak bisa cepet-cepet, paling 40 kecepatannya. Makanya lama banget, 1 jam lebih tadi. Ya. Minta tolong Bapak sopirin gitu. Aku capek, waduh mati aku. 1 jam 5 menit Bapak saya dari Bogor ke sini, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Guranti atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan FKIPB University kepada Profesor Dr. Hewan Deni Noviana. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Ini saya sambutan yang terakhir apa masih ada lagi? Oh ini, nanti ada. Kalau udah yang terakhir nih mungkin udah pada bosen dengar sambutan. Baik, yang saya hormati Bu Rektor, kemudian Bu Gunanti dan tim RSA, Ibu Ketua Gerinta FKH, dan yang sangat saya banggakan, saya juga hormati Pak Edi dari Nutrisel dan tim yang hari ini hadir, dan tentu para tamu undangan. Jadi selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Khususnya saat ini kita ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang sudah didirikan sejak tahun 2000, diresmikan oleh Pak Presiden tahun 2001. Jadi kalau dari usia sudah ya 20 tahun ya Pak Ibu, tapi secara bangunan fisik alhamdulillah masih terawat dengan baik. Kemudian tentu kegiatan ini tadi disampaikan Ibu Tris dalam rangka Dies Natalis IPB juga yang ke-58. Tapi sebetulnya pendidikan kedokteran hewan sudah lebih tua dari itu Pak, dengan Bu Rektor. Jadi Bogor memang dikenal sebagai lahirnya kedokteran hewan di Indonesia. Jadi kalau merunut sejarahnya mungkin kita tahun 1907 sebetulnya pendidikan kedokteran hewan sudah ada di Bogor, yaitu di Taman Kencana ya. Jadi kalau kita merayakan Dies Natalis ke 114 ini kita udah dua kali lipat daripada IPB-nya sendiri. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kami. Dan tentu terkait dengan rabies ini juga menjadi salah satu sejarah kedokteran hewan didirikan itu waktu itu wabah rinderpest.
Jadi suatu wabah juga, suatu penyakit juga yang sangat berbahaya pada saat itu. Dan saat ini kita masih punya satu penyakit yang yaitu rabies yang menjadi suatu masalah bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi ini tentu memerlukan bukan hanya kami dari lembaga pendidikan Pak Edi ya, Bu Rektor yang ada di hulu, tapi tentu Bapak Ibu yang ada di hilir juga harus bahu-membahu untuk mengatasi ini. Kemudian yang kedua Pak Edi terkait dengan pendidikan kedokteran hewan di IPB khususnya, masalah penyakit menular seperti ini juga menjadi hal yang penting, tapi di sisi lain dengan perkembangan yang semakin baik tingkat ekonomi masyarakat Indonesia khususnya, hewannya juga semakin panjang umurnya Pak. Jadi orangnya alhamdulillah semakin panjang lifespan-nya, hewan juga semakin panjang juga. Jadi sekarang penyakit yang non-infeksius semakin tinggi, penyakit yang degeneratif dan sebagainya. Nah jadi strategi dari Nutrisel ini sangat pas Pak kalau masuk di pakan begitu Pak ya. Karena untuk para owner sebetulnya sekarang bukan hanya obat yang perlu, tapi sebetulnya bagaimana tata kelola pemeliharaan pakan yang baik itu menjadi hal yang bahkan itu sebetulnya kalau dari value lebih besar Pak ya dari obatnya. Dari value-nya lebih besar. Nah, jadi contoh penyakit yang kaitan dengan mungkin gangguan di hati begitu Pak ya lain sebagainya. Jadi ini strategi mungkin yang perlu dikembangkan ke depan bagi perusahaan, bukan hanya pakan yang sifatnya rutin tapi pakan yang sifatnya dietetik klinik begitu ya. Jadi pakan yang memang untuk bukan mengobati begitu Pak, tapi mensupport terhadap obat-obat yang diberikan. Nah kemudian kami juga di Fakultas Kedokteran sudah memasukkan Bapak Ibu semua untuk mata kuliah dietetik klinik. Jadi mereka bukan hanya belajar penyakit tapi bagaimana memilih makanan yang tepat untuk pertumbuhan, untuk kondisi penyakit tertentu. Dalam hal ini contoh untuk rabies juga katakanlah kan mereka mungkin perlu treatment tertentu ya Pak ya. Nah kira-kira itu yang saat ini berkembang. Kemudian rencana pengembangan ke depan alhamdulillah kami disupport Bu Rektor oleh Pak Edi terkait dengan pengembangan telemedicine, salah satunya yang akan kami kembangkan ke depannya. Jadi bagaimana masyarakat itu merasakan katakanlah mungkin bisa disebut kepakaran atau mungkin disebut ilmu keilmuan yang dimiliki oleh dosen ini sampai juga langsung ke masyarakat. Nah, oleh karena itu pengembangan telemedicine dengan berbagai platform mudah-mudahan bisa menjembatani itu begitu ya. Nah, kira-kira itu beberapa arah pengembangan ke depan. Dan yang terakhir mudah-mudahan buat rabies SD ini pelaksanaan tahun-tahun ke depan itu yang dilaporkan bukan jumlah kasus yang tetap bertambah tapi sudah tidak ada rabiesnya. Jadi kita hanya tinggal memperingatinya saja bahwa memang penyakit ini pernah ada seperti di penyakit mulut dan kuku di Indonesia sudah tidak ada. Jadi kita merayakan itu saja sudah tidak ada. Dan yang terakhir rabies ini tidak bisa ditangani oleh dokter hewan saja karena yang digigitnya adalah manusia. HPL-nya ada di kami, tapi orangnya mengobati kan pasti ada di ranahnya Kementerian Kesehatan, ranahnya pemerintah dan sebagainya, dan ada lingkungannya yang bagaimana hewan yang satwa liar ini juga bisa tetap dikendalikan. Jadi artinya memang One Health, jadi kesehatan manusia dan juga lingkungan menjadi satu hal yang sangat penting untuk memutus rantai dari rabies ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir dan para mitra kerjasama untuk kegiatan hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Agrianita Pusat IPB University sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Retna Widayati SP dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Nyala apa belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sekarang salamnya itu ditambah satu, salam sehat gitu ya. Karena kesehatan itu menjadi sangat penting. Ini saya resikonya sangat tinggi Pak Denny, karena sebagai pemberi sambutan terakhir
Padahal tadi dari rumah saya udah mikirin, saya mau ngomong ini, sudah disampaikan sama Bu Tris. Harus ganti topik nih, mau ngomong yang lain sudah disampaikan sama Bu Deni, Pak Edi juga. Nah jadi saya udah nggak kebagian topiknya apa gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, saya bukan pecinta hewan, tetapi sejak menjadi ketua Agrianita di IPB, saya mulai mencintai hewan gitu ya. Kenapa? Karena rupanya banyak sekali Pak Edi, anggota-anggota Agrianita itu yang adalah pecinta hewan gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Edi, CEO dari Nutrisel Pasifik ya, itu berkenan untuk berkolaborasi dengan FKH, dan otomatis Pak, kalau sekarang itu kalau berkolaborasi dengan fakultas biasanya juga otomatis berkolaborasi dengan Agrianitanya gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih Pak Edi. Pak Dekan, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah membuka akses yang luas kepada kami ibu-ibu Agrianita untuk bisa ikut mendukung program-program dari FKH itu sendiri. Nah, ibu-ibu yang bawa kamera, tolong ya, saya begini difoto dong. Ini produknya Nutrisel ya, jadi jangan pakai produk yang itu lagi, tahu kan maksud saya? Yang itu lagi, karena yang itu adalah produk impor, sedangkan ini adalah produk lokal. Ya Pak Edi ya, bahannya berkualitas. Ini nanti lama-lama saya jadi ambasadornya Nutrisel. Jadi ini adalah pakan untuk anjing. Yang satu lagi ya, ini Vitasel itu adalah pakan untuk kucing, gitu ya. Dan seperti tadi permintaan buku nanti, mudah-mudahan sudah sebentar. Di situ ada kaleng babi, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan Nutrisel setelah ini penjualannya meningkat pesat, gitu ya. Kenapa? Karena Nutrisel selain menjual untuk keuntungan profit tentunya ya, kalau nggak ada profit karyawannya PHK semua itu. Jadi kita doakan semoga profit, tetapi sebagian profitnya itu bisa digunakan untuk CSR gitu ya, untuk charity. Nah, saya mungkin ingin bicara terkait dengan pengalaman saya sendiri, karena kalau dari bidang keilmuan saya itu bukan dokter hewan. Dulu cita-cita saya jadi insinyur Pak, gitu ya, tapi gagal tercapai. Sama IPB saya gelarnya dikasih SP gitu loh. Padahal dulu saya cita-citanya itu kalau kecil itu pengennya jadi insinyur gitu ya. Makanya saya nggak pernah pakai gelar itu lagi karena nggak pakai insinyur gitu ya. Nah, mungkin pada saat dulu kita kecil, kebetulan saya bertetangga dengan Pak Andri gitu ya. Mana Pak Andri tadi ya? Ngasih kuliah ya? Buayan. Pas Buayan mungkin di Bali sana juga begitu ya. Perilaku kita memelihara hewan gitu ya, baik itu hewan ternak ataupun hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ayam, khususnya ya yang banyak di lingkungan saya. Saya dari Klaten Pak, satu kampung sama Pak Andri gitu ya. Itu ya kita memelihara itu hanya sekedar memelihara. Tidak ada bonding, bahasanya kalau sama kucing, ya kan? Tidak ada bonding yang saya lihat antara kita dengan hewan peliharaan kita. Jadi positioning hewan pada saat itu hanya sekedar ya kita pelihara. Bahkan anjing itu lebih konotasinya adalah menjaga rumah. Betul ya Pak ya? Kemudian kucing ya hanya sekedar kita punya kucing. Tetapi saya jarang sekali dulu melihat, bahkan saya sendiri itu tidak pernah menggendong kucingnya. Nggak tahu ya kalau ibu-ibu yang lain barangkali sudah pernah menggendong kucing dari kecil, tetapi perilaku itu tidak nampak pada waktu itu. Dari sisi makanan pun zaman dulu nggak ada makanan yang kayak begini-begini ya Pak ya. Dulu makanannya apa Pak kalau kucing Bapak Pak? Ikan asin, kan? Ikan asin pun itu sebenarnya gini, kita makan ikan asinnya dulu kepalanya, nih Pak Andri ngaku tadi. Kepalanya dikasih koceng kan Pak, mesake gitu loh kocengnya, nama durinya. Jadi apa yang kita makan itu adalah apa juga yang dimakan oleh hewan peliharaan kita. Kenapa? Karena barangkali pada waktu itu
Bahkan mungkin sampai dengan saat ini pengetahuan kita akan pentingnya kita itu memberikan hak yang sama kepada hewan peliharaan kita itu belum nyampe gitu loh, kita belum merasakan pemahaman itu sampai level tertentu gitu ya. Kita hanya sekedar ya oke, sayang dan sebagainya. Bahkan tidak hanya kasus bullying di anak-anak, hewan pun saya lihat banyak sekali kasus-kasus bullying. Ya kalau tidak suka kok jangan ditendang, ya kan? Ya kalau tidak suka jangan disakitin. Nah, edukasi seperti itu barangkali yang nantinya saya sangat tertarik sekali, menjadi sangat tertarik sekali, dan alhamdulillah Agrianita dilibatkan. Izinkan Pak Dekan dan juga Pak Edi, barangkali nanti kita akan menggelar acara lanjutan ya Bu Heni. Kami itu di Agrianita ada klub-klub pecinta kucing gitu ya, klub-klub pecinta hewan, dan kemudian di FKH sendiri itu ada Bubis. Bubis itu adalah satu komunitas bisnis. Jadi mungkin Bu Heni pastikan produk ini, 2 produk ini ada di Bubis FKH. Jadi kita pasarkan. Supaya apa? Supaya saya mau mengambil istilahnya Pak Edi tadi. Akses ibu-ibu, karena yang piara kucing saya yakin bukan bapak-bapak. Pak Denny punya kucing berapa? Yang dikasih, ya, oh yang miara siapa Pak? Oh Pak Denny. Ini pengecualian. Tarah, Pak Andri punya kucing nggak? Sesuai. Nah, rata-rata yang memelihara hewan kesayangan itu biasanya adalah ibu-ibu. Sehingga ibu-ibu harus saya edukasi lebih. Sehingga nanti barangkali mungkin Agrianita perlu menggelar acara-acara Sapa Agrianita atau acara-acara talk show, kalau perlu podcast gitu ya. Podcast terkait dengan hewan-hewan peliharaan. Di mana nanti satu, kita memberikan akses di mana sih mendapatkan pakan ternak yang berkualitas dan tidak impor. Jadi stop pakai yang itu ya. Jadi mulailah pakai yang ini. Tadi saya baca ini terdiri dari apa? Ini jangan-jangan kalau pembantu saya nggak ngerti dipikirnya sarden atau kornet gitu loh. Karena berbahannya itu gitu ya. Nah jadi barangkali bisa itu. Kemudian akses terhadap dokter hewan itu juga penting. Kenapa? Karena barangkali kita itu tidak mengerti bahasa kucing, tidak mengerti bahasa anjing, sehingga kita tidak tahu padahal mungkin dia juga lagi sakit perut, mungkin dia juga meriang, masuk angin gitu ya. Nah kalau kita masuk angin keroan beres gitu, kucing diapain? Nah sehingga perlu Bu Heni barangkali nanti Agrianita selalu menekankan lagi, telemedicine kan hari ini akan di launching ya Pak ya. Jadi akses telemedicine kita mulai dari FKH sendiri gitu kan, itu harus kita viralkan di kalangan ibu-ibu. Kebetulan Pak, saya juga punya satu grup dengan ibu-ibu rektor di seluruh Indonesia. Dan di situ itu juga banyak sekali. Saya kan sering cerita ya di grup itu bahwa di Agrianita IPB itu kami punya klub pecinta binatang gitu kan. Nah rupanya kayak di UGM itu juga ada, bahkan mereka sudah bikin buku tentang kucing gitu ya. Buku tulisan ringan Pak. Jadi buku-buku tulisan ringan-ringan tentang hal itu. Nah, bisa saja saya akan menggalang seluruh ibu-ibu rektor di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk kita bicara tentang hal ini gitu kan. Dan kita mulai perkenalkan ini kepada kucing-kucing ibu-ibu di seluruh Indonesia kan gitu. Sehingga jangan beli yang onoh lagi gitu, ya kan maksudnya. Nah, itu adalah antara lain yang bisa kita kerjasamakan ke depan Pak. Jadi edukasi biar kami nanti bantu menghandle di kalangan ibu-ibu semuanya. Kemudian sosialisasi tentang telemedicine itu juga barangkali bisa kita bantu untuk kami sosialisasikan lebih. Dan Bu Heni kita bikin acara rutin mungkin dalam bentuk talk show atau podcast untuk para pecinta-pecinta binatang peliharaan. Jadi kelompok hobi
Nah, barangkali kelompok-kelompok hobi dari masing-masing fakultas kita satukan di bawah koordinasi Agrianita FKH, kita lakukan pertemuan rutin ke sana. Karena ini spesifik sekali, orang-orang yang tidak terlalu mencintai binatang peliharaan barangkali juga tidak akan tertarik. Jadi kita targetnya itu harus lebih jelas ke klub-klub pecinta binatang. Yang kedua, ini mimpi saya. Saya itu pertama kali masuk IPB, yang saya kunjungin pertama kali itu adalah asrama. Pak Edi masih ingat dong? Asrama dulu sempat tinggal di asrama nggak Pak? Enggak ya? Sama Pak kayak saya nggak pernah tinggal di asrama. Nggak boleh orang tua ya. Nah, asrama IPB itu kalau kita melihat banyak sekali kucing-kucing yang ada di sana. Perilaku anak-anak asrama sendiri itu juga beragam. Ada yang mereka sayang terus dikasih makan. Ada juga yang diusir-usir karena memang ada yang geli Pak sama binatang gitu ya. Nah, sehingga perlu kita belajar dari rumah kucing yang di Parung. Terima kasih Pak Lutfi dan juga Ibu Dita yang hari ini sudah berkenan hadir. Beliau itu ada shelter Pak, shelter kucing khusus, dan saat ini kucingnya itu sudah ada 500 ekor ya Bu ya. Nah, saya rasa gerakan untuk kita membuat shelter kucing di kampus ini perlu kita pikirkan bersama gitu kan, sehingga tidak ada lagi kucing-kucing liar. Kok jangankan di asrama Pak, di rektorat itu saja kalau kita sedang meeting Pak, kucingnya ikut meeting Pak. Makanya kucing di rektorat itu, kucing-kucing di lingkungan IPB itu rasanya kayaknya udah lulus S3 juga gitu ya. Jadi pinter-pinter gitu. Nah, itu perlu langkah konkret. Jangan sampai kita mengedukasi orang-orang pentingnya ini, pentingnya itu dan sebagainya, tetapi kita sendiri yang ada di dalam sudah jelas ada kucing banyak sekali di lingkungan kita, tapi kita do nothing. Dan kita bisa bekerja sama dengan Nutrisel. Agrianita akan membangun shelter untuk kucing dan kita berkolaborasi dengan Nutrisel untuk penyediaan pakan ataupun dan yang lain-lain. Karena yang namanya shelter itu saya rasa tidak hanya masalah pakan ya Pak Dekan ya, tetapi juga masalah hal-hal yang lain kayak kebutuhan untuk mereka disteril, kemudian untuk pemeriksaan secara rutin, kemudian mahasiswa-mahasiswa IFKH juga bisa kita perbantukan baik itu sebagai volunteer ataupun sebagai karyawan. Nah, saya lebih cenderung mahasiswa FKH itu bisa datang ke shelter kita untuk bekerja paruh waktu. Jadi bukan hanya volunteer. Kalau volunteer kan tidak dibayar. Nah, mari kita pikirkan bersama agar para mahasiswa ini mendapatkan penghasilan tambahan lewat part-time job untuk menjadi pemelihara atau relawan di shelter tersebut. Itu mimpi saya sih Pak, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terwujud karena dari sisi keilmuan dan kepakaran kita punya, sangat kompeten sekali. Dari fakta, nah kan fakta nih, ya kan, gak hanya rabies yang fakta, tetapi kucing di kita juga banyak. Nah, dan dari gerakan yang kita mulai sekarang untuk membangun awareness masyarakat terkait dengan kesehatan hewan, ya mari kita wujudkan. Jadi jangan sampai nanti kita hanya punya konsep mengedukasi banyak orang, tetapi fakta clear yang di depan mata kita sendiri, fakta kucing di kampus sendiri itu tidak tertangani dengan baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan lupa yang foto saya tadi diviralkan ya. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa terasa sampai sini semangat dari Bu Nenok hari ini. Semoga stop pakai yang itu ya Bu ya. Sekarang kita mulai pakai produk lokal yaitu dari Nutrisel. Dan semoga cita-cita kita untuk menciptakan shelter nanti dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu akan ada sesi materi, sesi talk show yang sangat menarik, yaitu tentang edukasi rabies yang akan disampaikan langsung oleh dokter yang sudah ahli di bidangnya,
yaitu Dr. Hewan Arni Diana Fitri MSI. Dan akan dilanjutkan, akan ada edukasi mengenai pakan hewan kesayangan nih, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber dari PT Nutrisel, yaitu Bapak Insinyur Wira Wisnuwardani. Langsung saja kami undang untuk hadir bersama kami Dr. Nana dan Bapak Wira Wisnu untuk langsung menyampaikan materinya bersama kami. Oke, baik, sebelum acara berlanjut ke edukasi rabies dan pakan hewan kesayangan, mari kita adakan sesi foto bersama. Kami undang Prof. Denny, silahkan Ibu Neno, Dr. Heni, dan semua dokter, mangga tolong disilahkan langsung saja dipersilakan untuk kita mengadakan sesi foto bersama. Boleh sambil pegang ini Ibu ya, pakan dari Nutriselnya nih. Oh iya, ada di belakang. Baik, rekan media sudah siap semuanya? Oke, kita lihat ke kamera semuanya Bapak Ibu. Oke, ke kamera utama ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, lebih semangat lagi ya Mas ya. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Baik, marilah kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu akan ada sesi talk show bersama langsung dari Dr. Hewan Arni Diana Fitri MSI yang akan mengedukasi kita semua tentang rabies, dan dilanjutkan oleh edukasi mengenai pakan untuk hewan kesayangan bersama Bapak Insinyur Wira Wisnuwardani MSI. Langsung saja kami undang kepada Dr. Nana yang telah hadir bersama kami dan Bapak Wira. Baik, kita mungkin sambil menunggu kita berkenalan terlebih dahulu nih. Di sini sudah hadir Dr. Hewan Arni Diana Fitri MSI atau biasa disapa Dok Nana. Betul ya Dok ya? Iya betul. Nah, Dr. Nana merupakan wakil direktur dari bidang medis Rumah Sakit Hewan Pendidikan ya Dok ya? Oke, nah hari ini akan menyampaikan edukasi mengenai rabies, betul ya Dok ya? Nah, jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang rabies. Sebenarnya materi saya ini tuh untuk khalayak umum ya, jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa hewannya tadi ke sini, terus untuk animal lovers memperkenalkan bagaimana rabies itu ada di Indonesia gitu ya, dan penyebarannya. Baik, nah untuk Pak Wira nanti akan menyampaikan materi tentang pakan untuk hewan kesayangan ya Pak ya? Betul. Oke, bisa Pak? Ya, saya ngomong maksudnya. Sambil perkenalan dulu nih Pak nih kita. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Dekan beserta jajarannya, kemudian Bu Rektor beserta jajarannya juga, dan semua rekan-rekan dokter, mahasiswa dan mahasiswa yang belum puas juga. Ya. Saya juga alumni dari sini Bu, cuma D, C, nah ini sekarang ke B ya. Jadi saya 1 S2 di hewan, kalau S3-nya di nutrisi ikan. Itu, jadi hewan. Nah, sekarang ke B nih, terakhir itu Ibu ya. Untuk makan hewan kesayangan, karena background saya sebenarnya nutrisional. Ya insya Allah saya akan coba sampaikan
apa yang sudah, sedang akan kita lakukan terkait hewan kesayangan ini dari sisi nutrisi dan juga makanannya. Saya rasa itu aja ya. Oke, baik. Nah, nanti bagi hadirin semuanya, Bapak, Ibu, serta mas-mas semuanya, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab diskusi bersama. Jadi bisa langsung menanya kepada narasumber kita pada hari ini. Dan mungkin boleh silakan langsung dimulai Dr. untuk materi. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu Rektor, Ibu Direktur, Ibu Dekan, dan Bapak Ibu semua, Bapak CEO Nutrisel. Hari ini itu karena berkaitan dengan World Rabies Day, jadi saya ingin menyampaikan sedikit tentang rabies ya. Di negara kita ini memang masih banyak kasus rabies. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Mas, tolong. Ya. Baik. Jadi di negara kita ini secara umum itu penyakit zoonosis yang utama gitu ya. Memang banyak, tetapi yang utama yang dicatat oleh Departemen Pertanian itu ada 15 penyakit. Namun kita tidak bahas semua ya. Jadi kita hanya melihat ke rabies. Nah, rabies itu urutan nomor 2 di slide ini. Nah, apa itu rabies? Rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus RNA atau Lyssavirus. Itu familinya Rhabdovirus. Nah, virus ini bisa ditularkan dari hewan inangnya ke manusia melalui gigitan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita biasanya hewan peliharaan kita, biasanya anjing, kucing yang kebetulan ada di Jawa Barat ini, misalnya belum pernah menerima vaksin gitu, kemudian kita tergigit, itu nanti penularannya itu tergantung dari posisi gigitannya melalui aliran darah, kemudian nanti dari pembuluh yang ada di badan, kemudian dia akan menuju ke sistem saraf pusat. Nah, kalau misalnya sudah dari sistem saraf pusat, nanti akan muncul gejala rabies di manusia. Kalau di hewan sendiri juga ada terlihat gejalanya, tetapi yang dikhawatirkan itu adalah virus yang tidak menunjukkan gejala, gitu ya. Nah, berikutnya Mas. Nah, fakta tentang rabies ini bahwa jika kita misalnya nih setelah memegang hewan terus atau sempat tercakar atau sempat tergigit ya, mungkin tidak bercandaan gitu ya, tetap harus protokol membersihkan tangan, membersihkan luka itu dengan mencuci dengan sabun, dan kemudian kalau misalnya luka dari gigitan itu sangat dalam, itu berarti perlu pertolongan dari medis gitu ya. Dan paling tidak di rumah sakit itu akan ditanya gitu ya, apakah nanti hewannya ini memang sudah pernah divaksin atau belum gitu. Kemudian nanti juga akan diberikan obat-obatan yang lain seperti anti tetanus dan lain-lain, selain misalnya nanti ada rabies VAR-nya gitu ya, vaksin anti rabies. Nah, jadi kalau program pemerintah itu karena negara kita itu belum negatif, jadi masih ada upaya-upaya untuk mengurangi kasus rabies, dan targetnya adalah 2030 itu kita negatif gitu ya, dengan program pemerintah. Berikutnya, nah ini adalah status rabies di Indonesia, masih banyak merah-merahnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini wilayah bebasnya baru
ada 8 dari sekian banyak provinsi gitu ya. Dan Jawa Barat itu belum negatif. Makanya kita itu masih gencar, yang di Jawa Barat masih gencar untuk memberikan vaksin dan mengedukasi untuk melakukan vaksinasi rabies. Nah, berikutnya kalau misalnya dari data dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian itu per tahun 2019 rata-rata 71 kasus terjadi per bulan rabiesnya gitu ya. Jadi masih tinggi di Indonesia. Berikutnya Mas. Nah, ini adalah sebenarnya ada kurang satu karena memang ini yang biasa dipelihara oleh kita. Jadi hewan yang merupakan penular rabies itu ada kucing, ada monyet dan ada anjing yang yang paling utama gitu. Tapi ada kelelawar juga dan mungkin sudah mulai memelihara musang ya bisa jadi menjadi faktor penyebar rabies. Berikutnya. Nah, ini adalah hewan peliharaan yang tidak akan menjadi penular rabies gitu ya. Jadi seperti yang suka pelihara burung, ular, reptil gitu ya. Kemudian amfibi sama ikan-ikanan itu tidak sebagai hewan penular rabies. Nah, berikutnya, kuncinya adalah kerjasama setiap pihak. Jadi tidak hanya kedokteran hewan saja, tetapi juga kedokteran manusia, kemudian orang yang concern di lingkungan, terus hukum, semuanya itu harus bekerja sama untuk melawan satu penyakit saja. Nah, namanya program One Health gitu ya. Jadi tidak menyalahkan hanya dokter hewan, kasus rabies tinggi yang disalahkan hanya dokter hewan, tapi semua orang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program kita mengurangi rabies di Indonesia. Nah, berikutnya, ini adalah tata laksananya kalau misalnya kita tergigit cukup panjang, tapi itu nanti biasanya ada di Departemen Kesehatan. Cukup dari saya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Nana atas materinya yang luar biasa. Jadi tadi kita telah membahas tentang fakta-fakta rabies ya Dok ya. Ternyata masih sangat tinggi di daerah-daerah tertentu dan baru bebas hanya 8 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan bahkan rata-rata per bulannya masih ada 71 kasus ya Dok ya. Nah, ini kuncinya juga tadi adalah One Health atau satu kesehatan, yaitu kerjasama lintas sektoral. Oke nih, bagi Bapak Ibu semuanya yang ada pertanyaan, kita keep dulu karena masih ada materi nih selanjutnya dari Bapak Wira Wisnuwardani tentang mengenai pakan untuk hewan kesayangan ya Pak ya. Oke, untuk Bapak Wira, dengan hormat kami silakan. Terima kasih, izin berdiri ya, Prof, Bu. Biar nggak pegel soalnya. Jauh dari Bekasi saya. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sampaikan karena kucing dan anjing itu sudah seperti anak sendiri ya. Mau anak pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kalau punya anak asli ya. Jadi sebutnya caring nih, bukan hanya memberi makan. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini sedikit apa yang tadi Pak Edi sampaikan bahwa kita memang benar-benar concern terhadap nutrition and health. Jadi kita sangat aware, sangat praktis juga bagaimana bukan hanya membuat hewan kenyang, tapi bagaimana hewan yang produksi seperti poultry, sapi dan lain-lain itu bisa produktivitas tinggi. Kalau di pet itu ya sehat buat hewannya, sehat juga buat orangnya gitu ya. Itu yang kita sangat aware dan kita lakukan hari ini. Oke, selanjutnya Pak. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya basicnya hanya 4 basicnya. Jadi karena kita cukup bagus dalam mapping data, sistem yang kita miliki, kemudian kita ada laboratorium dan kita juga ada fasilitas produksi yang ya insya Allah walaupun local company cukup membanggakan Bu ya. Jadi biasa diaudit orang Amerika, Eropa, orang Jepang,
Korea, dan kita juga ISO 22000. Jadi bukan hanya GMP, bedanya kalau GMP kan hanya manufacturing-nya. Kalau ISO 22000 itu bagaimana food feed safety-nya. Karena itu salah satu requirement untuk kita ekspor, terutama juga beberapa pabrik pakan kalau misalkan hewannya atau misalkan udang lah ini diekspor ke Jepang, itu pasti akan salah satu requirement ISO 2000, dan kita sangat aware tentang hal itu. Kemudian kita punya network tentang sourcing atau bagaimana beli bahan baku. Makanya tadi Pak Edi sampaikan juga di awal bahwa insya Allah untuk pet food ini 98% bahan bakunya lokal, kecuali bahan kalengnya ya kita impor dari China. Jadi 98% kita lokal, hanya kalengnya aja yang kita impor. Dan pabriknya pun lokal, orangnya 101% lokal semua juga. Jadi itu salah satu yang kita lakukan. Oke, lanjutin Mas. Nah, selain ISO 22000, kita berani mengklaim ya, insya Allah ini bisa dicek nanti satu-satunya untuk wet pet food manufacture. Jadi kalau yang manufacture itu baru Nutrisel. Ya, dan yang punya NKV nomor kesehatan veteriner ya. Jadi bagaimana memastikan, karena interaksi tadi Bu Dokter sempat bilang zoonosis ya, kita pun aware. Jadi kita rutin cek itu kontaminan mikrobiologi, TPC, mycotoxin, salmonella. Karena jangan sampai nanti ngasih makan lupa dijilat tuh ya sama anaknya, bisa jadi dong. Ya karena ini kan anak sendiri itu ya, tidur bareng, ngasih makan bareng, salmonellanya banyak, akhirnya kena salmonellosis. Jadi bahan bakunya kita cek, prosesnya kita cek, ending produknya juga kita cek. Itu yang kita lakukan, dan itu menjadi komitmen kita, bukan hanya menjual barang yang bagus, tapi safe buat si pet owner. Oke, lanjutin Mas. Nah, untuk menghasilkan itu tentunya kita punya namanya quality plan atau quality control management, yang basicnya itu ada kalau pernah dengar HACCP ya, jadi prinsip di HACCP ada namanya critical control point, dari mulai bagaimana membeli, programnya harus dikontrol, packagingnya seperti apa, nanti mau merilis, bahkan merecall. Jadi kalau ditanya terus saya pernah merecall barang nggak? Alhamdulillah Pak pernah. Kenapa? Karena kita tahu nggak mungkin 100% sempurna ya, tapi itulah salah satu cara kita ketika kita menemukan sesuatu. Tadi Pak Edi sampaikan dan kita semua aware, berbisnis juga harus beragama ya. Nah kita aware ketika ada suatu hal yang memang menurut kita kurang layak dan kita tidak ingin melukai atau menyakiti hewan dan juga pet owner, ya kita juga pernah melakukan recall. Kemudian yang selanjutnya Mas. Nah kita juga alhamdulillahnya walaupun ya nggak sebesar yang perusahaan-perusahaan di Eropa, kita ada laboratorium yang juga cukup mumpuni. Jadi kita punya alat-alat juga ya cukup high class ya, HPLC kita ada, kita biasa ngerunning vitamin, terus beberapa antibiotik juga, kemudian ada spektrofotometer, kemudian kita punya NIR untuk analisis bahan baku pakan, terutama ini NIR sangat penting. Jadi kalau bahan baku datang harus dicek, dipastikan kandungan nutrisinya sama nggak dengan yang kita hitung, supaya labelnya itu memenuhi syarat. Jadi bukan tulisan doang gitu ya. Nah itu yang kita lakukan dari NIR itu. Kalau dari lab kan lama, kalau NIR ditaruh, di scan, berapa menit keluar hasilnya. Jadi itu kita lakukan juga laboratorium karena menurut kita itu sangat penting. Kemudian kita juga cek beberapa, kalau di produk atau bahan baku kita pakai itu kan majority kita di aquaculture product ya, atau berbau daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Itu ada namanya biogenic amine. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar biogenic amine ya, ada istramine, putrescin, kadarverin. Jangankan hewan, kita aja kalau keracunan kan harus minum antibiotik dan obat yang cukup banyak ya. Jadi kita cek juga beberapa bahan baku, jangan sampai nutriennya bagus, tapi biogenic amine-nya tinggi. Akhirnya bulunya pada rontok, ginjalnya bermasalah ya. Itu kita sangat-sangat ya insya Allah kita hindari. Oke, lanjutin. Nah, intinya yang kita lakukan di Nutrisel Pet Care itu ya ada 3. Jadi bagaimana bisa memproduksi dengan baik, terus bagaimana kita bisa mengirimkan apa yang terbaik kita lakukan dari sisi produknya, servisnya, dan bagaimana bisa mengembangkan berikutnya. Nanti ada beberapa contohnya ya. Lanjutin Pak. Nah, untuk hal itu pun kita aware juga bahwa, dan ini beberapa bulan lalu ya Mas ya, bulan lalu kita meetingkan tentang apa namanya telemedicine. Nah ini salah satunya, alhamdulillah juga di Nutrisel udah running nih hampir 2 tahun, ada Nuvet App,
Dan kita juga open dengan Prof Denny dan bulan lalu kita meetingkan, ini silakan aja digunakan. Jadi ini bisa konsul, bisa kirim foto, bisa diagnosis belum ya, sorry ya, sampai meresepkannya. Sehingga buat apa? Kita nggak perlu repot, kecuali memang kita perlu analisis lebih lanjut ya, datang ataupun kirim foto dan diagnosis lainnya. Oke, lanjutin Pak. Nah, pada prinsipnya kita ada dua di nutritional pet care untuk makanan itu. Ada makanan kering, ada makanan basah seperti yang di kaleng ini ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri 90 minimal 80% itu masih bentuknya dry. Bentuknya dry, kenapa? Karena ya seperti itu kebiasaannya gitu ya. Padahal kalau kita lihat pada naturalnya mereka makanannya semi moist atau wet ya. Bahkan kalau di Australia, Eropa atau di Amerika sendiri banyak homemade ya, seperti dimasak sendiri, nanti dikasih masih kelihatan bentuknya. Nah itu juga yang menginspirasi kita. Masa kita sekolah tinggi-tinggi nggak bisa gitu ya. Jadi ya akhirnya kita nekat gitu. Jadi bermodal nekat, kita tentu dengan pengetahuan, konsul juga dengan beberapa orang, kita coba developing yang wet ini. Ini contohnya. Oke, lanjutin Pak. Nah ada dua. Ini bukan gambar ini ya, ini asli juga yang kita kembangin. Jadi ada yang hanya bentuknya seperti jelly, ada yang kelihatan dagingnya, ya bener-bener kelihatan irisannya. Karena mungkin beberapa orang, oh iya nih bener real meat, real fish. Nah, kenapa enggak gitu loh? Nah itu kita lakukan. Nah kemudian ini yang sedang kita kembangkan berikutnya, bentuknya potongan ikan. Jadi kayak crunches gitu ya, snack. Kalau dari snacknya bentuknya apa ya, seperti crackers, kita ingin snacknya daging. Nah itu kan keren juga ya. Jadi kenapa? Karena ya dengan tingkat pengetahuan, taraf ekonomi dan akses informasi ini menjadi demand yang cukup besar. Dan bagaimana ini bisa kita lakukan sehingga ya devisanya bisa dihemat. Tadi Bu Rektor bilang jangan yang itu, yang ini aja gitu ya. Nah kita juga maunya gitu. Kalau yang ini aja, berarti kan apa? Lapangan kerja lebih banyak kan? Kerja sama manufakturasi lebih banyak nggak Bu? Nah itu contohnya. Jadi kalau tahun lalu kita hanya D, C, sekarang ke B ya, tahun ini ke B. KH maksudnya Pak. Oke lanjutin. Nah kemudian kita juga kembangin, karena kita di hewan darat atau sorry ya, hewan produksi ya, livestock, itu biasa kita sebut nutrition modulation. Jadi bagaimana prinsip-prinsip nutrisi yang bisa memberikan kesehatan, baik itu merangsang imun sistem, reducing stress oksidatif, dan ternyata itu sama kok di pet animal. Cuma memang kita belum telaten ya, saya lihat belum telaten dan publication-nya masih terbatas. Jadi sebenarnya juga saya ngundang nih, mengajak Bapak Ibu sekalian, terutama student yang passionate ya, nggak harus smart. Smart nomor 2 yang paling utama passionate. Nah itu passionate, kalau mau riset atau study tentang nutrisi pet, ayo aja gitu loh. Kebetulan saya juga ada student di nutrisi ikan satu, sama di nutrisi ternak, siapa tahu tahun depan di nutrisi sini ya Pak ya. Oke, nah ini kita ada 4 prinsipnya. Bagaimana jadi setelah hewan sakit atau operasi atau tindakan, biasanya mau makan atau enggak Bapak Ibu sekalian? Nggak mau kan? Nah itulah yang kita kembangkan tuh, dan di sana ada namanya vet spesialis. Insya Allah gitu ya, karena udah dibuktikan sendiri oleh teman-teman di PDHI, kalau dikasih itu mulai makan. Kalau mulai makan artinya apa? Cepat recovery, cepat sehat. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita juga sedang kumpulkan data, karena kita yakini dengan perhitungan kita bahwa case kalau makan apa ya saya bilang, makan pet food yang kurang oke gitu ya, biasanya kan ada penyakitnya apa aja? Coba Bapak Ibu sebutin. Coba sebutin. Penyakitnya apa aja? Misalkan giginya berkerak ya. Terus apa lagi kira-kira? Apa? Diare. Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi? Migrain biasanya ownernya Bu kalau yang mahal-mahal. Apa lagi? Biasanya di ginjal. Nah, apa Bu? Ah, tuh. Nah, karena alhamdulillah dengan know-how di kita di livestock, hal itu sebetulnya nggak susah banget gitu loh ya. Bahkan kita bisa modulasi dengan komposit tertentu. Oh kita pengen nih mikrobiotanya jangan terlalu banyak ini karena kotornya nanti bau gitu ya. Itu juga sudah kita lakukan. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa checking, memang kita buat macam-macam varian. Karena memang apa? Ya kebutuhan dan demandnya berbeda, komposisi nutrisinya berbeda. Jadi kita di livestock itu biasa Bu, untuk ayam itu bikin formula bisa 20 bahkan 100 komposisi ya. Jadi kalau di livestock cuma 10 ya, di pet ya lebih gampang lagi gitu sebetulnya. Itu seperti itu. Oke, lanjutin. Nah, kemudian ada untuk periode tertentu. Contoh itu namanya awabi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar albalon gitu ya, kayak kerang di laut, itu kita tambahkan khusus karena memang ada beberapa tradisi di orang-orang Chinese pada
perayaan lah ya, saya bilang perayaan tertentu, dia mau ngasih makanannya khusus. Harus kelihatan nih dagingnya, karena balon itu ternyata seperti apa ya, makanan dewa gitu ya menurut mereka. Nah kita dikembangkan seperti itu, bahwa ada makanan khusus yang hanya kita produksi dan kita jual di season tertentu. Oke? Lanjutin. Nah kemudian ada lagi yang suplemen atau groman. Kan susahnya ngobatin kadang-kadang apa ya, nyuntik juga gak gampang ya, terutama buat yang masih newbie gitu ya, bukan yang udah praktikal. Newbie kan susah. Gimana kita berpikir, jangan-jangan ngasih obat bisa melalui makanan, bentuknya jelly atau pasta nih contohnya, sehingga obatnya bisa diaduk di situ, makannya dapat, obatnya dapat, sembuhnya cepat. Nah itu kan juga, nah kebetulan siapa tahu nih nanti Bapak Ibu di RSA sini mau testing ya silakan aja. Jadi kita sangat senang juga intinya. Jadi kita nggak ngomongin makanan ini hanya step pertama Bu, ini stepnya banyak gitu ya di sini ya. Karena sayang bahan bakunya sama, tinggal kita memodulasi atau memodifikasi dari komposisi microelementsnya. Jadi kalau vitamin kayak manusia gitu biasa, jadi ke A, D, E, K, mineral juga hampir semua ada kita lakukan. Karena ya buat kita di livestock juga lakukan enzim, probiotik, prebiotik, simbiotik. Jadi itu bukan hal yang sulit karena prinsipnya bahannya hampir sama dengan yang dipakai di livestock. Oke, lanjutin. Nah, ini yang berikutnya. Jadi kita mau juga pelan-pelan, siapa tahu nanti dari FKH ada beberapa hal yang menarik, contohnya herbal ataupun mungkin probiotik yang melalui media salep sehingga dioles lukanya cepat sembuh, nggak ada bekasnya gitu ya. Itu kan juga cukup keren ya. Dan saya lihat itu bukan hal yang sulit, tinggal kita mau nggak memulai dengan konsisten. Kayak tadi saya bilang kita kalau ada yang passionate mau ke sana, senang untuk diskusi, kita bisa setting ininya, timetable seperti apa. Lanjutin. Nah ini tadi Pak Edi sempat sembuh nih, saya dengar nih. Jadi boleh dinyalain Mas videonya? Ya kita juga cukup berbangga gitu ya. Kalau bulan ini kita mulai masuk di Ion nggak gampang loh supermarket. Jadi kita hampir setahun kirim sampel, di review, terus di panel sama pengunjung. Ya alhamdulillah bulan ini kita diterima di Ion. Nah kita juga sudah mulai di review di Korea ya. Jadi bukan lagi di Indonesia nih, teman-teman di Korea nih, teman-teman kita di Korea mereview. Ini barang-barang kompetitor nih yang beredar di Korea, dari US, dari Thailand. Ya ini punya kompetitor. Nanti kalau dia lagi ini punya kita, ini punya kita. Oh iya. Digedein Mas, dikit Mas suaranya. Jadi kita punya mimpi juga, Jenny atau Jungko gitu ya, bisa foto pegang Vitasel. Yeah. Gimana Pak? Oh boleh Bu. boleh Bu, makasih Bu. Jadi kita proses ini hampir kurang lebih 6 bulan, jadi kita kirim sampel hampir, ini yang kedua. Dari pertama perbaikan mereka kasih input dan dikasih kucing, oke. Sekarang kita lagi proses bagaimana kita bisa mendeliver ke Korea. Jadi insya Allah kalau tahun ini kita ngirim livestock produk, tahun depan sih kita pengennya yang pet food ini ke Korea. Jadi kita ada proses di Korea, kemudian di Brunei Darussalam, kemudian di Middle East. Artinya apa? Ya kita mampu kok, bahan bakunya banyak. Kita ekspor ikan kan banyak Ibu ya, udang banyak. Sekarang kita berpikir gimana supaya nilai tambahnya lebih banyak. Nah dengan fasilitas produksi yang kita punya, know-how banyak, Bapak Ibu sekalian punya know-how yang bisa kita inikan juga kan ya, kerjasamakan dan sebagainya. Jadi ya ini teman-teman di Korea mereview nih semua produk. Jadi ini salah satu 3 besar distributor atau importir pet food di Korea. Ini untuk dog sama kucing juga. Nah selain untuk dog sama kucing, kita punya juga spesial umpan pancing, namanya Nobel. Jadi kalau dia suka mancing, kan makanannya ada khusus tuh, kita punya juga Bu, namanya Nobel. Jadi kalau di pemancingan-pemancingan besar udah nemuin tuh barang nutri saya. Kemudian musang, makanan musang juga khusus. Umpannya. Bikin kayak gini juga Bu, kita punya juga. Mau mancing kerusuhan atau mancing Bu? Oke, jadi ini ya kita cukup bangga lah dengan teman-teman di Nutrisel, dengan bantuan juga dari IPB dan juga network yang kita punya. Kita berhasil direview di Korea dan gak malu-maluin gitu ya. Jadi kalau biasanya kita cuma impor Blackpink sama BTS gitu ya, sekarang kita mau ekspor si pet foodnya juga gitu ya. Oke, saya rasa kalau nggak salah terakhir deh ini, silakan Mas. Oke, terima kasih.
Kenapa? Gak ada gini ya? Karena bukan saya ini, dalam bahasa Korea ini bukan saya, jadi saya hanya minta tolong sama mereka, tolong di review dengan adil, kalau bagus silahkan bilang bagus, kalau jelek ya silahkan disampaikan. Jadi ini proses yang kedua dan mereka bisa accepted. Sekarang kita lagi negosiasi bagaimana dokumentasi, pricing dan sebagainya. Itu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih materi dari Pak Wira tadi ya Pak, tentang pakan, hewannya sehat, ownernya juga, pemiliknya juga sehat. Sehat di kantong nggak nih Pak? Jadi kalau prinsip di livestock itu kan kita ada mau memacu produksi, dagingnya tumbuh bisa, telurnya tumbuh gampang. Mau maintenance lebih gampang, hanya hidup pokok itu tinggal dihitung aja kok, pakai Excel bisa, pakai sudah sama. Di pet food itu mau ekonomis hayo, mau numbuhin sesuatu hayo, mau recovery lebih mahal juga hayo. Jadi kita lakukan apa yang terbaik buat caring animal kita gitu. Makasih. Luar biasa untuk caring animal kita ya. Dan hebatnya lagi Nutrisel ini 98% tadi produknya lokal ya Pak ya. Kecuali kalengnya. Dan 101% pegawainya juga lokal ya Pak ya. Nah ini juga luar biasa sekali, tadi wet foodnya juga sangat variatif sekali ya Pak ya. Mulai dari tadi ada ikan, jelly, bahkan dalam bentuk daging-dagingannya juga kayak gitu. Dan bahkan juga ada pakan untuk memancing. Langsung pengen mancing ya Bu Neno ya. Langsung pengen mancing. Betul, siap, langsung nanti sama Dok Andri kita langsung mancing dari pakan Nutrisel. Oke. Langsung kita ke sesi tanya jawab nih bagi Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangan. Oke, langsung ada nih dari Dok Gunanti. Mangga silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali ya Pak, siapa tadi namanya lupa, Pak Wira ya, Pak Wira. Jadi bagaimana proses pembuatan makanan dan lain sebagainya. Nah saya berpikir nih Pak Wira, kalau hewan itu kan mempunyai sifat beda dengan manusia. Nah kalau manusia itu sekarang aku pengen makan hoka-hoka bento gitu ya, terus besok aku pengen makan Kentucky gitu ya, terus besoknya lagi pengen rujak cingur gitu Pak ya. Nah kalau pada hewan kan enggak Pak. Jadi kalau pada hewan kalau memang dari kecil itu dikasih makanan A, dia sampai tua pengennya A terus gitu ya. Bahkan tempatnya pun misalnya dari kecil sudah biasa dikasih warna merah, jadi dia tetap pengennya merah terus gitu. Iya. Nah kemudian misalnya yang ngasih makannya di tangan, dia tetap maunya di tangan. Karena saya beberapa kali waktu itu saya buka klinik ya Pak ya, jadi dianya nggak mau diganti warna siapa yang memberikan makan. Nah ini bagaimana agar supaya ini makanan ini tetap disenangi oleh hewan-hewan kita gitu loh. Jadi nanti produknya sudah dibuat, tentunya harus disurvei dulu mungkin ya, harus disurvei dulu hewan-hewan kita itu kesukaannya seperti apa, agar supaya produk daripada Nutrisel ini disukai oleh semua hewan. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Wira langsung dijawab. Terima kasih ya Bu Guranti. Jadi betul apa yang Ibu sampaikan. Jadi kalau di pet animal itu lebih banyak behavior dulu ya. Setelah behavior baru kita ngomong mungkin rasa kali ya, atau chemoattractant kalau istilah saya ya. Itu betul sekali Bu. Makanya di kita ada beberapa grade atau beberapa jenis karena kita aware butuh ekstra kita sebut palatan atau lebih ekstra chemoattractantnya lebih banyak. Sehingga kalau diganti pakan ini memang benar-benar cepat memakan. Jadi memang kita lakukan survei itu Bu, terima kasih sudah diingatkan kembali. Dan itulah sebenarnya salah satu keahlian kita Bu, di chemoattractant itu. Jadi oh boleh Bu, kayak tadi saya sampaikan Bu, saya mengundang nih Bu mahasiswa dan mahasiswi yang passionate gitu ya. Jadi kita nggak cari yang cuma semat tapi passionate. Jadi memang dia suka, senang, mau ngutak-ngutik. Jadi kerja itu nggak ada jam gitu, karena tahu-tahu udah pagi. Kalau passionate kan gitu Bu ya. Tapi kalau semat udah mau jam 5 nih pulang. Jadi silakan aja Bu. Jadi memang kita sendiri di Nutrisel ada kerjasama dengan beberapa university, termasuk sekarang ya ada satu student di perikanan sama di peternakan. Itu untuk master Bu, kebetulan. Jadi welcome sekali Bu.
Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Wira. Bagaimana nih Ibu Gunanti Bu? Udah terjawab Bu pertanyaannya Bu? Sudah, oke. Berarti dibuka juga ya Pak untuk mahasiswa-mahasiswi yang passionate ingin belajar langsung nih dari Pak Wira di Nutrisel. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Oke, di belakang nih Pak ada mahasiswa kita. Boleh silakan Fanggi ke depan. Iya Bu, suka banget sama Baby sekarang Bu, jadi tercerahkan gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Saya ingin bertanya yang pertama kepada Dr. Nana terlebih dahulu. Tadi kan banyak provinsi di Indonesia yang mungkin belum terbebas ya Dok ya. Dan mungkin kalau di Bogor sendiri Dok, begitu. Kalau saya baca di artikel 2019 kita sudah terbebas begitu ya. Tapi kabar terbaru nih untuk di status Bogor sendiri itu bagaimana begitu? Karena ini sebagai kota kita yang ada menempuh pendidikan begitu. Itu seperti apa? Kemudian yang kedua untuk Pak Wira, untuk Nutrisel sendiri saat ini sebenarnya saya jujur masih baru begitu Pak tentang Nutrisel ini. Ya pasti kan yang terkenal yang produk sana nih Pak gitu kan ya. Untuk yang di Nutrisel sendiri apakah ada yang makanan khusus untuk kesehatan mungkin urinary atau gastrointestinal begitu Dok? Begitu Bapak dan Dr. Nana, terima kasih. Begitu saja, terima kasih. Saya akhiri, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Fanggi untuk pertanyaan luar biasa sekali nih. Boleh silahkan dijawab untuk Dok Nana ya Dok ya, tadi mengenai status rabies di Bogor bagaimana nih Dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau untuk Bogor itu beberapa tahun terakhir itu Kota Madia itu mengklaim sudah bebas rabies. Tetapi untuk kabupaten itu belum ya, karena kabupaten itu sangat luas ya, dan ada beberapa kebiasaan yang menyebabkan mungkin rabies itu belum habis gitu di Bogor. Nah, secara data itu Jawa Barat itu memang masih positif gitu ya. Jadi biasanya kalau yang mungkin kita udah sama-sama belajar ya, sebenarnya yang benar-benar bisa untuk mencegah bisa meyakinkan bahwa itu adalah free, itu pembatasnya adalah air ya sebenarnya ya, pulau, jadi kepulauan gitu ya. Tapi kalau misalnya nih masih batasnya hanya semak-semak gitu ya, semak-semak gitu, jadi sebenarnya itu masih tanda tanya gitu kalau misalnya negatif, kita bilang negatif gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, gimana nih Fanggi? Sudah terjawab ya Fanggi ya? Oke siap, langsung saja. Ya, jadi ada Mas, jadi namanya kita line ya, jadi kita ada beberapa brand untuk yang kita bilang apa ya, saya nggak tahu nyebutnya kalau di hobies ya, kalau kita nyebutnya line spesialis, kita sebutnya vet spesialis itu di sana kalengnya lebih kecil, jadi ada urinary, gastrointestinal, termasuk yang recovery diet. Jadi emang ada kita siapin, tentunya dengan komponen mikroelemennya yang berbeda ya dengan yang ini, karena emang kita punya tujuan tadi saya sampaikan bagaimana appetite-nya lebih banyak, yang dengan yang Bu Gunarti tanyakan, kemudian free radikalnya bisa berkurang, kemudian imun sistemnya tertarik, terdorong sehingga akhirnya juga lebih sehat. Jadi memang betul ada kita lakukan. Kasih. Baik, jadi ada ya Fanggi ya jawabannya. Aduh, gimana nih Gunarti? Fanggi sepertinya tertarik Nutrisel Dok. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Aris Satria. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Arif.
Ya baik, untuk menutup nih ada sesi diskusi tadi Pak Abis. Setelah sesi diskusi ada sesi tanya jawab tadi. Mungkin sekarang boleh kita berfoto bersama ya untuk menutup acara talk show hari ini. Boleh, semoga Pak Arif silahkan. Kami undang juga untuk Prof Denny. Iya silakan Ibu. Mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk menutup acara sesi talk show pada hari ini. Iya betul, Nutrisel nih Pak. Boleh silakan sambil dipromosikan Ibu dipegang produk dari Nutriselnya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Oke, rekan-rekan dari media sudah siap ya? Oke, kamera utamanya yang mana nih? Yang tengah ya sini ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi lebih semangat gaya bebas ya Pak ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu kolega semuanya. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor IPB University kepada Profesor Dr. Arif Satria. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, Pak Bu Adek, dan Ibu Agrianita, semuanya yang hadir. Ini ada alumni peternakan yang sekarang masuk di dunia hewan. Ini orang Pekalongan masalahnya. Opek. Dan Kepala Rumah Sakit, Bu Gun, ya, dan dari sekalian. Pak Denny kemarin undang hari ini atau undang untuk hari Sabtu ya? Beda lagi? Sabtu nanti. Oh gitu. Ya selama saya kosong, saya nggak ada masalah ya. Tadi emang saya diminta ke sini, terus tadi pagi ada 4 acara, jadi nggak mungkin saya tinggalkan. Karena kebetulan saya harus saya mohon maaf pakai sendal nih, karena cantengan itu apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Kuku saya itu agak gimana gitu, agak infeksi ya, sehingga agak sakit cantengan. Apa itu makanya? Cantengan apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah. Oke, terima kasih Agrianita luar biasa menggelar acara. Yang ini adalah bagian dari satu, kita memberikan layanan kepada masyarakat tentang sehingga orang kesini, orang tahu fasilitas kita, dan alhamdulillah saat ini rumah sakit hewan IPB masih yang terbaik di Indonesia. Dan moga-moga ini terus diimprove, diperkuat, diperbaiki. Tapi yang penting lagi ini telemedicine, menurut saya ini sesuatu yang dahsyat sekali. Tapi untuk vaksinasi nggak bisa telemedicine ya. Jadi obatnya dikirim via WA langsung nempel ke anjing kan nggak mungkin. Tapi itu nggak tahu, suatu saat barangkali ada 4 dimensi ya. Jadi kita ngirim parfum, WA disemprotkan wangi. 2040 mungkin sudah akan muncul. Sebagaimana sekarang muncul lagi kacamata Ray-Ban. Dulu James Bond pakai itu, harganya jutaan US dollar. Karena kacamata yang di dalamnya ada kamera, sekaligus ada perekam semuanya. Jadi kalau kita tuh live, kalau kita live seperti ini, saya nggak perlu lagi seperti ini. Tinggal pakai kacamata, orang tidak lihat mata saya tinggal mana aja yang mau tak zoom, mana yang ini. Ini baru keluar. Ini teknologi menurut saya sudah sangat-sangat banyak, dan yang bisa menunjang pelayanan kita semakin baik mau tidak mau adalah teknologi. Dan kita harapkan teknologi ini bisa terus dikembangkan oleh FKH. Yang problemnya kan FKH tidak ada medical engineering ya, tidak ada aspek rekayasa teknologi engineering untuk medis. Itu biasanya orang-orang teknik. Sehingga mau tidak mau FKH kalau mengembangkan itu harus kolaborasi dengan TMB untuk menghasilkan alat-alat yang luar biasa, alat-alat yang bisa menjadikan kita ini lebih unggul lagi. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk Agrianita FKH, dan saya juga sering-sering loh nengok ini padahal, tapi saya nggak pernah lapor, ya. Karena ini bagus, saya kalau ada tamu-tamu saya ajak ke sini, ya, dan moga-moga terus Agrianita semangat, ya, dan kolaborasi dengan teman-teman swasta juga semangat, dan yang paling penting lagi adalah teman-teman mahasiswa, mana mahasiswa? Angkat tangan. Ini S3 apa S2? Oh S1, karena dari jauh kelihatan S2, kalau dekat bukan S3.
Kalau udah deket mungkin S1 ya, ini mata saya mungkin sudah harus diganti. Ini lapor sama istri maksud saya. Supaya cepat-cepat diganti ya. Semangat ya Mas S1 ya. Jadi saya usulkan Anda harus banyak magang di sini supaya hands on. Megang kucing itu tidak canggung, nyuntik kucing tidak canggung, menginfus kucing tidak canggung. Atau Anda magang di kuda, kandang kuda. Ini sudah luar biasa perbaikan fasilitas FKH ya. Moga-moga bisa ada arena-arena lain seperti tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh anak-anak sebagai bagian dari edukasi kita. Terima kasih semuanya, sukses selalu Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada penyerahan pakan anjing dari CEO PT Nutrisel, Bapak Insinyur Suwadi Sunanto bersama Rektor IPB beserta Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk itu kami undang Bapak Insinyur Suwadi Sunanto beserta Bapak Rektor dan Profesor Deni Noviana untuk memberikan penyerahan pakan anjingnya kepada Shelter House of Blessing yang akan diwakilkan oleh Bapak Erik Sarwono. Pakan anjing Pak, betul. Itu mahal daripada manusia ya? Lebih mahal. Karena bikinnya lebih susah. Ini dulu ya? Tuhannya yang lebih banyak Pak. Jadi sekarang bisnis ini. Kepada Bapak Erik dipersilakan untuk hadir bersama kami. Boleh dari Bapak, mangga silakan. Untuk penyerahannya, rekan media diperkenankan untuk foto. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan pakan kucing yang akan diberikan langsung oleh Ketua Agrarita Pusat, yaitu bersama Bapak Rektor kepada perwakilan dari Rumah Kucing Parung, yaitu Ibu Dita, diperkenankan untuk maju dan hadir bersama kami. Ibu di sebelah sini. Iya, ini perwakilan dari Shelter Rumah Kucing Parung, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, yaitu akan ada penyerahan pakan anjing secara simbolis berupa 1 buah parcel kepada Shelter Natya Satwa Nusantara. Untuk itu kami undang Bapak Syakwil Wildarwan untuk hadir bersama kami. Dari Shelter Natya Satwa Nusantara, Pak Arif. Iya. Untuk anjing, Pak. Iya, betul. Silahkan. Iya, untuk rekan media diperkenankan untuk foto. Oke, kita bersiap. Ibu, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Rektor, Pak Dekan, serta Bapak dari CEO PT Nutrisel Group. Terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan hadir dalam acara hari ini. Buat casting. Baik, untuk penyerahan pakan kucing dan anjing juga akan diberikan berupa di sini ya, dan untuk Rumah Kucing Parung, House of Blessing dan Natya Satwa Nusantara. Nanti untuk shelter tersebut diperkenalkan untuk nanti mengambil hadiah dan bingkisannya.
Baik, untuk testimoni nih kami undang untuk hadir bersama kami Ibu Dita dari Rumah Kucing Parung untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Silakan Ibu Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangan kepada Rumah Kucing Parung dari IPB University. Ini suatu kebanggaan bagi kami diundang di acara World Rabies Day 2021. Sedikit info untuk Rumah Kucing Parung ini adalah mungkin boleh dibilang rumah terakhir untuk kucing-kucing yang memang membutuhkan rumah. Kucing dalam kondisi apapun, dari manapun itu, mereka sangat banyak yang membutuhkan rumah, dan mungkin Rumah Kucing Parung lah rumah terakhir mereka. Dibangun oleh kami tahun 2014, yang awalnya hanya untuk kucing pribadi saya, dan akhirnya kami sekeluarga mengikhlaskan rumah kucing saya ini menjadi rumah untuk semua kucing yang membutuhkan rumah. Dan selama ini Rumah Kucing Parung banyak disupport dari berbagai pihak, dari banyak orang yang memang peduli dengan hewan. Mereka berdonasi dalam bentuk apapun, dari mulai pakan atau apapun kebutuhan kucing. Jadi sangat banyak yang mensupport, dan mudah-mudahan akan terus seperti itu dan lebih banyak lagi orang yang peduli. Supaya ya Rumah Kucing ini masih tetap bisa ada, tetap terus berkembang dengan tujuan utama kita menolong sesama. Mungkin hanya itu sedikit sepatah dua patah kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai acara kita pada hari ini, dan nanti acara akan dilanjutkan dengan kegiatan vaksinasi rabies gratis di Poliklinik RSHP FKH IPB. Serta nanti juga akan ada pembagian goodie bag untuk anjing dan kucing dari PT Nutrisel kepada peserta vaksinasi rabies. Dan semoga acara pada hari ini memberikan manfaat kepada seluruh hadirin yang menyaksikan. Saya Jihan Fadila mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam acara peringatan World Rabies Day, Agrenita FKH dan RSHP Peduli mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.